I'm addicted tuh. Selamat malam, kami dari kelompok 18 akan membahas mengenai analisa kemasan pada foto-foto ukuran 1 mili. Nah, poin-poin yang akan kami bahas ialah pertama, deskripsi kemasan peraturan yang mewadahi, kedua, konsep sirkular ekonomi serta kelebihan dan kelemahan kemasan, dan yang terakhir ialah kesimpulan. Objek yang akan kami amati pada tugas ini ialah kemasan dari botol sosro oleh sugar ukuran 1 mili. Nah, kemasan primernya itu terbuat dari plastik jenis PET, itu polietilen tetravalent, sedangkan kemasan sekundernya itu kardus jenis kraft. Nah, peraturan yang mulai yaitu UU nomor 7 tahun 1996 mengenai pangan. Kemasan pangan ialah pangan yang mewadahi dan atau membungkus pangan baik yang bersangkutan langsung dengan pangan atau tidak. Nah, pada bagian keempat pasal 16 hingga 19 dari UU ini membahas mengenai kemasan bahan pangan. Sedangkan bagian kelima, pasal 30 hingga 35 membahas tentang pelabelan dan peranan produk pangan. Pertama, setiap orang yang memproduksi pangan untuk dilarang menggunakan bahan apapun sebagai kemasan pangan yang dinyatakan terlarang atau yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia. Kedua, pengemasan pangan yang dilakukan melalui cara-cara yang dapat menghindarkan terjadinya kerusakan dan atau pencemaran. Ketiga, pemerintah menetapkan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan cara pengemasan pangan tentu yang diperdagangkan. Next, kelebihan BLT. Karena sifat resistensinya terhadap oksigen dan karbon dioksida cukup keras dan ringan sehingga tak mudah rusak dalam perjalanan dan adaptasinya yang sangat baik terhadap suhu dengan rentang suhu dari minus 60 hingga 30 derajat Celcius. Tentu hal itu akan sangat mempermudah distribusi dan pecah sehingga cocok digunakan sebagai pengganti kaca pada beberapa pengaplikasian atau kebutuhan. Sebagai bahan kemasan pangan karena memiliki kekuatan tarik atau tensile strength yang tinggi sehingga memiliki stabilitas bentuk cukup baik dan cocok untuk kemasan bentuk teh botol dan gelas, stabil terhadap benturan dan ketahanan kimia yang sangat baik terhadap air, alkohol, dan pelarut. Stabil terhadap benturan dan ketahanan kimia yang sangat baik terhadap air, alkohol, dan pelarut. Plastik PET juga memiliki permeabilitas gas oksigen yang paling rendah, sehingga dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap produk pangan dari kerusakan oksidatif. PET juga memiliki nilai ekonomi yang relatif tinggi karena kestabilan sifat-sifatnya seperti berwarna jernih, ringan, serta mudah dibentuk dan tidak mudah pecah. Jenis plastik ini yang paling bersahabat dengan tubuh kita dan alam. Penggunaan jenis plastik PET juga menjadi jawaban atas keinginan konsumen yang ingin mendapatkan kemasan yang lebih higienis, praktis, kedap udara, serta lebih aman dari pemalsuan dan bebas dari bisphenol A atau BPA. Selain itu, higienitas bahan PET ini terjamin keamanannya baik dalam kondisi panas maupun dingin. Next. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadif Tegar Jaturianto. Oke, selanjutnya adalah kelemahan PET. Salah satu kelemahan yang sering terjadi dari plastik PET digunakan sebagai kemasan makanan adalah sering terjadinya migrasi komponen berupa formaldehid dan asetaldehid selama penyimpanan. Formaldehid sendiri adalah gas yang mudah terbakar, tidak berwarna, memiliki bau yang tajam, mudah larut dalam air karena reaktif dengan zat. Formaldehid mempunyai sifat racun bagi manusia pada konsentrasi tinggi, yaitu di atas 1 mg per liter, yang akan mengganggu saluran pernapasan, mata, dan kulit. Untuk itu,
bukan suatu metode yang cocok untuk penentuan kadarnya. Spektrometri dipilih karena waktu pengerjaannya yang tepat, cepat, selektif, dan sensitif. Dari hasil penelitian terhadap beberapa jenis minuman dengan kemasan PET yang beredar di kebanyakan banyak menunjukkan terjadinya peningkatan kandungan formaldehid dalam minuman selama penyimpanan. Kandungan formaldehid dalam minuman yang disimpan selama 70 hari adalah 4,8 dalam HDPE 3,250 gram per liter. Minuman berkarbonat 2,31 mg per liter dan air mineral 0,27 mg per liter yang disimpan selama 30 hari dalam keadaan terpapar sinar matahari. Penyimpanan minuman yogurt dan minuman berkarbonat setelah 50 hari telah melebihi batas MAB yang ditetapkan oleh 3 lembaga organisasi di PBB, yaitu ILO, UNEP, serta WHO, yaitu 1 gram per liter yang diperbolehkan, sedangkan air mineral masih berada di bawah standar. Next. Selanjutnya akan saya paparkan tentang circular economy dan konsep daur ulang. Next. Kegiatan circular economy bertujuan untuk memperpanjang masa pakai sampah menjadi sesuatu yang berdaya guna untuk dimanfaatkan kembali sebagai alternatif bahan baku atau didaur ulang menjadi produk baru. Hal ini tercantum dalam peraturan Badan BPOM nomor 20 tahun 2012 tentang pangan. Pada kelompok kami mengamalkan kemasan dan botol sosro 450 ml yang bahan kemasannya menggunakan plastik PET yang dapat didaur ulang, yaitu dengan metode daur ulang tingkat 2 yang disebut secondary recycling atau mechanical recycling, yaitu pengolahan dengan metode URRC atau United Resource Recovery Corporation atau USC. Botol PET bekas diolah menjadi bentuk flake, kemudian di sisi selanjutnya dilakukan proses dekontaminasi hingga menjadi flake PET food grade. Fokus utama dari proses daur ulang tingkat 2 adalah proses dekontaminasi. Dekontaminasi dapat menggunakan bahan kimia atau caustic solution atau dengan menggunakan alat yang dinamakan solid state polycondensation atau SSP. Daur ulang yang dilakukan menggunakan metode tingkat 2 ini bertujuan untuk menghasilkan plastik PET yang baru dan berbahan alami atau virgin. Next. Kesimpulan, PET aman dan sangat efektif untuk dijadikan kemasan, tetapi perlu dilakukan beberapa uji migrasi yang teliti agar tak ada senyawa kimia berbahaya yang masuk ke produk, dan PET juga ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Sekian dan terima kasih atas pemaparan kelompok kami, kelompok 16. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.